Oke, pertemuan 14 itu membahas aljabar boolean dan peta Carnot ya. Jadi aljabar boolean itu sama seperti tabel nilai kebenaran. Nah, aljabar boolean itu kalau di tabel nilai kebenaran kan kemarin ada salah, ada benar ya. Kalau sekarang itu ada dua nilai, ada 0, ada 1 gitu. Jadi operatornya ada penjumlahan, ada perkalian, kemudian ada komplement. Komplement itu yang seperti ini. Sebenarnya sih tekniknya sama seperti mengalihkan atau menjumlahkan bilangan biasa gitu. Nah, kalau dibuat tabel AB ada 00, 11, 01, 01. Ketika dikalikan, kalau semua yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Tapi kalau dikalikan 1 dikali 1 ya hasilnya adalah 1. Kalau penjumlahan juga gitu. Penjumlahan ya sesuai 0 tambah 0 ya 0, 0 tambah 1, 1. Tetapi kalau di penjumlahan 1 ditambah 1 itu hasilnya tetap 1. Gitu. Jadi hanya ada dua nilai saja di boolean, ada 1 dan ada 0. Nah, kalau komplement itu sama dengan negasi. Ketika 0 maka A komplement adalah 1, ketika 1 A komplementnya adalah 0. Itu ya. Kemudian ekspresi boolean. Jadi ekspresi boolean itu ya penjumlahan, kemudian 0, 1, semua ini dikatakan sebagai ekspresi boolean. Tuh. Contoh ekspresi boolean dengan 3 peubah itu A aksen dikalikan dengan B tambah C. Kalau misalkan A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0, maka 0 aksen dikali 1 tambah 0 sama seperti operasi penjumlahan bilangan biasa, maka dimulai dari yang di dalam kurung. 1 tambah 0 itu 1, kemudian 0 komplement itu adalah 1, 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Kemudian kalau kita ingin menunjukkan apakah dia ekivalen atau tidak, maka buatkan tabelnya. Sama seperti di tabel nilai kebenaran gitu. Ada A aksen, ada B, kemudian ada A aksen B. Ini semua dituliskan. Kemudian baru A ditambah A aksen B, yang di sini A tambah B. Ketika nilainya sama, baru dia dikatakan ekivalen. Jadi caranya sama, A aksen 0 jadi 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. A aksen dikalikan dengan B, semua yang dikalikan 0 hasilnya adalah 0. 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Kemudian tinggal dijumlahkan A dengan A aksen B. Dijumlahkan. Kemudian A tambah B dijumlahkan. Karena dia sama hasilnya, maka dia dikatakan ekivalen. Kemudian fungsi boolean. Nah, kalau di fungsi boolean itu sama dengan ekspresi boolean ya, tapi dia bentuknya adalah fungsi seperti ini. Jadi fungsinya misalkan x, y, z, ada x, y, z ditambah x aksen y ditambah y aksen z. Kemudian contohnya kita punya fungsinya 1,0,1. Maka kita tinggal ganti x-nya 1, y-nya 0, kemudian z-nya 1. Kemudian diselesaikan. Berapapun yang dikalikan 0 hasilnya 0. Jadi ini udah pasti 0, ini 0. Nah, kalau ini 0 komplement itu 1, 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Jadi 0 tambah 0 tambah 1 hasilnya adalah 1. Gitu. Ini contoh fungsi boolean yang lain ya. Jadi banyak fungsi yang bisa dibentuk. Kemudian, bagian-bagian dari fungsi itu namanya literal. Jadi kalau ada x, y, z aksen, x ini literal, y literal, z aksen ini literal. Jadi fungsi ini terdiri dari 3 buah literal. Kalau diminta menyatakan fungsi boolean itu ke dalam tabel nilai kebenaran, maka bisa dibuat seperti ini. Ini kan ada unsurnya x, y dengan z ya. Maka x, y, z yang kita tulis 0, 0, 0, 0-nya 4 kali, 1-nya 4 kali, kemudian 0, 0, 1, 1, kemudian baru 0, 1, 0, 1. Sama seperti nilai kebenaran, tabel kebenaran.
Kemudian baru kita buatkan X, Y, Z aksen. Z aksen berarti kan kebalikannya ya. Maka 0 dikali 0 dikali 1 jadinya, karena Z aksen. Hasilnya adalah 0. Nah, kalau yang seperti ini tinggal lihat aja. Kalau sudah ada 0 ya udah hasilnya adalah 0. Ini udah ada 0, keempatnya udah 0 di X, ya udah keempatnya 0. Sisanya baru kita lihat 1 dikali 0 ya udah 0. 1 dikali 0 ya 0. 1 dikali 1 dikali 1 jadinya, karena Z aksen baru hasilnya 1. 1 dikali 1 kali 0 hasilnya adalah 0. Jadi kalau diminta membuat tabel kebenaran jadi seperti ini. Berikutnya komplement fungsi boolean. Jadi komplement fungsi boolean kalian bisa pakai dua cara. Yang pertama ada hukum De Morgan namanya. Hukum De Morgan itu memecah. Jadi ketika penjumlahan itu dikomplementkan, hasilnya adalah perkalian. Begitu juga sebaliknya. Kalau perkalian dikomplementkan, itu hasilnya adalah penjumlahan. Contoh, kita mau mengkomplementkan fungsi ini, X dikali Y aksen Z aksen ditambah YZ. Maka ini kita komplementkan. Perkalian dikomplement jadi penjumlahan. Kemudian penjumlahan dikomplementkan jadi perkalian. Perkalian dikomplementkan jadi penjumlahan. Ini juga perkalian dikomplementkan jadi penjumlahan. Ingat, ketika komplement dikomplementkan lagi maka hilang komplementnya. Gitu. Jadilah seperti ini. Itu ya. Cara kedua bisa menggunakan prinsip dualitas. Jadi prinsip dualitasnya sebenarnya nggak jauh sih dari konsep De Morgan. Hanya saja kalau prinsip dualitas itu kita mecah dulu baru kita komplementkan setiap literalnya. Jadi ini dipecah nih jadi penjumlahan, yang perkalian jadi penjumlahan, yang penjumlahan jadi perkalian. Setelah sudah nih kita dualitaskan dia, kita pecah-pecah, baru setiap literalnya kita komplementkan. Ini jadi X aksen, ini Y, ini Z, ini Y aksen, ini Z aksen. Gitu. Kalau misalkan di De Morgan itu kan berbarengan ya. Kita komplementkan sekaligus juga kita pecah dia. Kalau ada perkalian ya jadi penjumlahan. Begitu. Kemudian berikutnya baru masuk ke peta Carnot. Jadi kalau di peta Carnot itu kita ada 2 peubah, ada 3 peubah, ada 4 peubah juga. Jadi kalau 2 peubah ada X, ada Y, nilainya 0, 1, 0, 1. Jadi 0 nih artinya komplement ya, X aksen, Y aksen. Kalau 0, 1 di sini berarti X aksen, Y gitu. Kemudian kalau dengan 3 peubah ada X di sini, Y, Z-nya. Sama gitu, X aksen, Y aksen, Z aksen di sini berarti. Kalau yang ini 1, 0, 1 berarti satunya X, 0-nya Y aksen, satunya di sini adalah Z. Nah, contohnya diberikan tabel kebenaran seperti ini, kemudian kita ingin menggambarkan dia ke peta Carnot. Jadilah seperti ini. Ini kan 3 peubah ya. Ada X, kemudian ada YZ. Ini tetap seperti ini. 01, 00, 01, 11, 10. Ini yang kalian buat tetap seperti ini. Kemudian baru kita lihat 00, 0. Kalau 000 hasilnya adalah 0, maka di sini adalah 0. 001, 001 hasilnya adalah 0. Di sini juga 0. 010, 010 hasilnya adalah 1, maka tulis 1. Ini kan hasilnya 1, tulis 1 di sini. Dan seterusnya. Itu namanya peta Carnot. Jadi kita tinggal memetakan aja. 1, 1, 1 hasilnya 1. 1, 1, 1 berarti di sini hasilnya adalah 1. Gitu. Nah, kalau 4 peubah, WX, YZ 00, 01, 11, 10. 00, 01, 11, 10. Misal diberikan tabel kebenaran seperti ini, kita gambarkan peta Carnotnya. Buat dulu tabel ini, Carnotnya. WX, YZ 00, 01, 11, 10. 00, 01, 11, 10. Itu dulu yang dibuat. Kemudian baru kita pasangkan
0000 hasilnya 0. 0000 hasilnya 0. 0100 hasilnya 0. 0100 hasilnya 0. 1100 hasilnya 0. 1100 hasilnya 0. 1111 hasilnya 0. 1111 ke sini hasilnya 0. Gitu. Jadi memetakan itu aja. Kemudian teknik minimisasi ya. Jadi kita bisa meminimalisasi setiap fungsi. Jadi misalkan diberikan fungsi wxyz plus wxyz aksen. Maka buat tetap wxyz. Wx itu berarti 11, yz berarti 11 di sini, nilainya 1. Karena ini wxyz. Wx, yz aksen. Wx berarti 11, yz aksen berarti 10. 1110 nilainya 1. Nah, karena dia seperti ini, yang sebaris itu adalah si wx. Kalau ke atas dia kan 11 dengan 10. Yang sama hanya satunya saja yang di depan. Satu yang di depan ini adalah y. Jadi wxy. Minimalisasinya. Contoh lainnya ada wxy aksen z aksen 1100. 1100 nilainya 1. 1101 nilainya juga 1. 1111 nilainya 1. 1110 nilainya juga 1. Kalau seperti ini, ke samping dia 11 yang sama yaitu wx. Ke atas kita lihat berderet 4 ini sama, tapi depannya beda-beda. Belakangnya juga beda-beda. Sehingga nggak ada. Nggak ada yang bisa kita minimalisasi dari itu. Karena nggak ada yang sama. Maka hasilnya hanya wx saja. Jadi minimalisasi itu artinya kita mencari unsur yang sama di setiap kelompok ini. Gitu. Contoh lainnya juga seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini, maka yang ke samping sini kan 1110. Yang sama di yang bagian depan kan, berarti yang W. Kalau ke atas 0001, yang sama juga di depannya 0, Y aksen. Gitu. Ini contoh yang oktet. Kalau yang oktet yang ke bawah sini yang sama 11 si W. Ke atas nggak ada yang sama, depannya beda-beda, belakangnya juga beda-beda. Maka penyederhanaannya hanya W saja. Begitu. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa di chat ya. Terima kasih.